warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dinamika rotasi tentang kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar yang akan kita bahas hari ini. Baik, Anda semua, semoga Anda tetap sehat selalu dan tetap semangat kejar cita-citamu. Di situasi pandemi, Anda harus tetap semangat, banyak-banyak membaca, dan selalu berpikir positif. Baik, kesetimbangan benda tegar. Kita mulai dulu dari kesetimbangan titik. Kesetimbangan adalah keadaan tak bergerak. Dengan syarat kesetimbangan titik adalah sigma F sama dengan 0. Dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk keseimbangan titik, kita bicara dua dimensi saja. Jadi, tinjauannya hanya sumbu X dan sumbu Y. Di konsep sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, berarti kita tarik lagi, kita buka lagi, kita ingat lagi konsep vektor, menguraikan resultan vektor, menguraikan vektor di materi kelas 10 semester 1 ya. Next, kesetimbangan pada sistem partikel ada 3 gaya oleh gaya sebidang. Nih, Ibu contohkan seperti ini. Coba dilihat gambar kesetimbangan sistem partikel oleh 3 gaya. Ini matematik banget. Nih, gayanya F3, maka sin gamma. Gayanya F1, sin alfa. Gayanya F2, maka sin beta. Next. Contoh soal. Bila sistem berikut berada dalam kesetimbangan titik, tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Jika gambarnya seperti ini, kita mulai. Tadi di awal ada gambar, jadi boleh kita tuliskan gini ya. Nih, di gambar ini, berarti kalau dia ini 30, ini 60, maka di sini 90 ya, karena dia pasti 180 jumlah sudut ini. Kalau ini Ibu tarik ke sini lagi, misalkan kita pakai rumus yang tadi, matematik ya, yang T1 berarti sudutnya mana? Misalkan ini Ibu kasih nama alfa ya, per sin alfa sama dengan T2 per sudutnya ini ya. Misalkan ini Ibu kasih nama beta. Lalu ini W, berarti sudutnya ini. W per sin 90. Ibu mulai dari W per sin 90 derajat sama dengan T2 per sin beta. W-nya 40 ya, ada di soal. Sin 90 itu 1 sama dengan T2-nya tidak tahu, cari ya, per sin beta. Sin beta itu mana? Berarti nih, kalau ini 60, ini aja nih. Ini sama dengan 60 ya. Oke.
Berarti kalau gitu beta sama dengan 60 ditambah 90 ya. Jadi berapa? 150. Sin 150. 40 sama dengan T2 per setengah ya, sin 150. Maka T2 sama dengan 20 Newton. Oke, lanjut. Untuk bebas, kalian mau ambil pasangan ini dengan ini atau ini dengan ini, boleh, bebas ya, nggak ada oh harus sesuai cara ibu, oh harus nggak. Yang penting konsep fisikanya benar, konsep matematikanya pas. Misalkan ibu mau pakai yang W per sin 90 sama dengan T1 per sin alfa gitu ya. Ini kan berarti 40 dibagi 1 sama dengan T1 per sin alfa. Sin alfa, coba kita lihat. Lagi-lagi ini berseberangan ya. Berarti ini 30 ya. Maka alfa sama dengan 30 ditambah 90. 90 dari mana nih? Tegak lurus. Jadi 120. Sin 120. Berapa dia sin 120? T1 sama dengan 40 setengah akar 3 ya. Jadi 20 akar 3 N. Bu, ada nggak cara yang lain? Ada, diuraikan. Kalau diuraikan yang bagaimana ya? Ini boleh cara 1, cara 2 yang diuraikan satu-satu. Cara 2 yang gimana, Bu? Mulai ya. Kita gambar ulang. Ini T2. Ini T1 ya. Oke. Ini W. Katanya W itu berapa? 40 M. Oke. Ini berarti 90 pasti. Ditanya nilai T1 sama nilai T2. Ibu bikin gini ya. Oke. Kelihatan ya. Benar-benar lurus. Berarti ini ibu tarik ke sini. Ini ibu kasih nama. Kalau di sini 60, maka di sini 60 ya. Berseberangan katanya. T1 cos ya. Cos 60 derajat. Terus ke sini. T1 sin 60 juga. Sekarang sini. Kalau sini 30, maka di sini 30 juga ya. Berseberangan. Jadi T2 cos 30. Kemudian di sini gimana? Ini ada, ibu tulis di sini ya. Ini namanya T2 sin 90. Sin 30. Sorry. Oke. T2 sin 30. Jadi kalau gitu komponen gaya sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx siapa saja? Berarti komponen gaya yang bekerja di sumbu X. Kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri negatif ya. Jadi T1
cos 60 derajat min T2 cos 30 derajat. Oke, sama dengan 0. T1 cos 60. Udah ruas ya. T2 cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. T1 maka cos 60 itu setengah. Di sini T2 setengah akar 3 ya. Jadi gitu ya. Maka nilai T1 sama dengan akar 3 dari T2. Lanjut. Sigma F Y sama dengan 0. Siapa saja yang bekerja di sumbu Y? Biasa kalau dia ke atas positif, ke bawah dia negatif. Kita mulai ya. T2 sin 30 derajat plus T1 sin 3 sorry T1 sin 60 ya, 60 derajat. Terus dia min 40 sama dengan 0. Cakep. T2 sin 30 itu setengah plus T1 sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 40. Boleh ya? Jadi gimana dia nilainya? T1-nya kita masukkan di sini ya, nilai T1 yang ini kita masukkan ke atas, ke yang barusan. T2 kali setengah plus T1-nya akar 3 kali T2 kali setengah akar 3 ya, sama dengan 40. Boleh? Oke. Ini berarti setengah T2 plus berapa dia? Akar 3 sama akar 3, 3. Berarti 3/2 T2 sama dengan 40. Oke, lanjut. Berarti dia 4/2, matematik banget. T2 sama dengan 40. Oke, T2 sama dengan, ini boleh ya, tinggal 10, maka T2 20 Newton. Sama nggak? Kalau T2 20 Newton, maka T1 20 akar 3N. Oke, sama ya. Next. Berikutnya. Yang kedua, kesetimbangan rotasi. Suatu benda dikatakan berada dalam kesetimbangan rotasi apabila besar momen gaya searah jarum jam sama dengan momen gaya berlawanan arah jarum jam terhadap suatu poros tertentu dengan sigma tau sama dengan 0. Ini dia gambarnya, kesetimbangan rotasi. Gambar ini seperti gambar jungka-jungkit ya. Ada W1, ada W2, ada titik A, ada titik B, kemudian ada W3 juga. Coba kita lihat, perhatikan sistem berikut. Jika sigma tau di titik P, porosnya di P ya, maka boleh dibilang W2 itu gaya ya, W2. Ini W2. Kalau kita berasumsi satu titik ini dari sini ke sini itu 1, sini ke sini 2, sini ke sini 3, berarti sama ya, dari sini ke sini 1, sini ke sini 2, sampai sini 3. Maka W2 lengannya berapa? 2 ya. Terus W3 lengannya berapa? 3 ya. Kenapa dia minus? Coba kita lihat. Nih, ke bawah ya. Positif searah jarum jam. Kalau yang ini kan atas ya. Saat di sini nih W-nya ke atas nih. Nah, jadi dia berlawanan arah jarum jam ya. W1-nya gimana? Coba kita lihat. Nah, ke sana ya.
berlawanan arah jarum jam. Next. 40 kali 2 min 20 kali 3 min 20 kali 1. Tanda positif negatifnya tahu ya, kalau dia searah jarum jam positif, dia berlawanan arah jarum jam negatif. 80 min 60 min 20. Jadi nilainya 0 ya. Sigma torsi di titik P. Oke, batang AB tidak akan berotasi karena sigma torsi sama dengan 0. Jadi dia diam. Next. Couple. Couple adalah pasangan gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan. Besar momen couple adalah hasil perkalian antara salah satu gayanya dengan jarak antara keduanya tersebut. M sama dengan F kali D. Couple itu biasa dibilang dengan M besar, M kapital. Oke, ini gambarnya momen couple. F adalah besar gaya dengan satuan Newton. Lalu D, jarak antara kedua gaya, satuannya M, panjang. M momen couple, satuannya Newton meter. M positif bila searah jarum jam. Kemudian M negatif bila berlawanan arah jarum jam. Oke, next. Contoh soal, tentukan besar momen couple dan arah putarannya pada sistem berikut. Ini ada gambar. Coba kita lihat panjangnya 40, terus F1-nya 50, F2-nya juga 50. Pembahasan sesuai dengan definisi couple, M sama dengan F kali D. Oke, F-nya 50, D-nya 0,4. Jadi M-nya 20 Newton meter. Jadi momen couple-nya adalah 20 Newton meter searah jarum jam ya. 20 Newton meter searah jarum jam. Diperbaiki ya, ini Newton meter. Next. Kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang dapat dianggap tidak mengalami perubahan bentuk jika keadaannya dikerjakan gaya luar. Benda tegar selain mengalami gerak translasi juga mengalami rotasi. Agar benda tegar berada dalam keadaan setimbang diperlukan dua syarat. Syarat yang pertama adalah sigma F sama dengan 0, berarti berlaku hukum 1 Newton ya. Kemudian sigma tau sama dengan 0. Next. Contoh soal, sebuah tangga homogen AB panjangnya 5 cm, panjangnya ini bukan 5 cm ya, diperbaiki ya, 5 meter, kecil amat, dan beratnya 60 Newton. Ujung atas batang bersandar pada tembok di B dan ujung bawah batang di A 3 meter dari tembok. Tentukan koefisien gesekan statis benda dan lantai jika sistem dalam keadaan setimbang. Next. Ini gambarnya. Oke. Di soal ini menanyakan apa ya? Diketahui LAB 5 meter, WAB 60 Newton, terus LAC itu 3 meter. Sekarang gini, kalau dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 5, secara Pitagoras boleh dong LBC itu 4 ya. Oke. Terus yang ditanya apa? Mu guys ya. Oke, cakep. Kita coba jawab, teman-teman. Kita uraikan dulu ya. Uraikan gambar. Oke. Ini gambarnya. Ini boleh saya tulis gini. Ini saya bilang dengan NB. Apa tuh N? N adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang sentuh. Ini dia tegak lurus, berarti ini harus 90 derajat.
Terus di sini ada NA ya. Oke. Kalau gitu, benda ini, tangga ini, kalau dia tergelincir, dia bergeraknya kemana? Ke sana kan? Seret, gitu ya. Seret, gitu ya. Nah, kalau dia bergerak ke sana, ada gaya gesek yang bekerja di sini. Saya bilang F-gas. Oke, F-gasnya berlawanan arah ya, dengan gerak benda. Terus ada satu lagi, karena dia homogen, maka W di sini adalah tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari AB. Jadi saya bilang W aja. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita mulai dari, nih saya tutup dulu ya. Oke, kita coba jawab ya. Jadi sigma F Y sama dengan 0. Siapa saja gaya yang bekerja di suhu Y? Berarti 1, 2. Jadi gimana? NA positif min W sama dengan 0. NA sama dengan W. W-nya 60 ya. Oke, jadi dalam metode. Lanjut, sigma Fx sama dengan 0. Fx itu siapa saja? NB min Fgas sama dengan 0. Oke, NB sama dengan Fgas. Fgas itu siapa? Mu gas dikali Na. Yuk, materi kelas 10 ya. Mu gasnya nggak tahu. Na-nya berapa? 60. Jadi ini NB. Oke, lanjut. Terus berikutnya sigma tau di A sama dengan 0. Kan katanya syarat kesetimbangan itu apa ya? Sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Dia berrotasi, dia bertranslasi. Sigma tau di A sama dengan 0. Siapa saja? Kalau tau itu adalah tau itu katanya F kali R ya. Nah, kalau kita bicara F itu tidak harus tulisannya F. Dia bisa gaya normal, dia bisa gaya dorong, dia bisa gaya tarik, dia bisa gaya berat, dia bisa gaya gesek gitu ya. Karena gaya itu banyak namanya, definisinya secara umum satuannya sama, cuma definisinya sedikit berbeda ya. Balik lagi ke materi dinamika gerak kelas 10 ya. Oke, lanjut. Kita mulai satu-satu. Ini NB. Ada berapa sih? Ini 1 ya. Set. Searah jarum jam ya. Kan porosnya di sini. Berarti dia positif. Lengannya mana? Nih. Terus berikutnya mana? Ini ya. Ini 1. Oke, ini 2 ya. Cakep. Porosnya di sini kan? Berarti gini ya. Oke, negatif ya, berlawanan arah jarum jam. Lengannya mana? Lengannya, kalau ini sudut, ini kan terbentuk sudut nih. Coba kita bikin dulu. Kalau cos theta. Kalau ini saya kasih nama theta ya. Jadi cos itu kan samping bagi miring. Sami. Oke, sampingnya mana? 3. Miringnya berapa? 5. Kita mulai ya. Fisika itu selalu bergandengan tangan dengan matematik. Jadi konsep matematik kalian harus kuat. Kita mulai ya. NB dikali LBC min W dikali setengah. Setengah dari mana? Ini kan tadi titik berat di tengah-tengah.
setengah dikali LAB cos theta sama dengan 0. NB-nya berapa? Mu gas dikali 60. LBC-nya tadi berapa? LBC-nya 4. Sama dengan ya, langsung pindah ruas. W-nya 60 dikali setengah. LAB-nya 5 ya? 5. Cos theta-nya 3/5. Ini boleh ya? Boleh. Ini boleh ya? Boleh. Jadi tinggal siapa? Saya salin di sini ya. 4 mu gas sama dengan setengah dikali 3 ya. Jadi mu gas 3/8. Berapa nih? 0,37. Koefisien gesek itu tidak punya satuan, jadi begini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk Japri Ibu untuk disampaikan kendalanya di mana, kita diskusikan berikutnya ya. Sampai bertemu kembali, semoga bermanfaat. Sedikit yang Ibu bisa sampaikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.